adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Kalian pasti penasaran kan, apa itu sebenarnya transformasi geometri? Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi geometri, kalian bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke adik-adik, kalian pasti pernah kan bermain bola, bercermin di kaca, melihat perputaran jarum jam seperti pada stopwatch ini, atau menggunakan kaca pembesar untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil. Nah, adik-adik, kejadian tersebut merupakan contoh dari kasus transformasi geometri yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bermain bola. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan video berikut ini. Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa posisi awal bola berada pada pemain yang berbaju warna kuning. Sedangkan posisi akhirnya berada pada pemain yang berbaju warna biru. Nah, adik-adik, perubahan posisi bola ini merupakan contoh dari kasus translasi yang termasuk ke dalam transformasi geometri. Yang kedua adalah bercermin di kaca. Nah, adik-adik, kalian pasti pernah kan bercermin di kaca? Tapi pernah nggak sih kalian memperhatikan bayangan diri kalian yang ada di kaca tersebut? Sebenarnya bayangan itu merupakan kebalikan dari diri kalian loh. Jadi, misalkan kalian berdiri di depan cermin dengan memegang piala di sebelah tangan kiri, maka bayangannya akan memegang piala di sebelah tangan kanan dengan ukuran dan jarak yang sama terhadap bentuk aslinya. Nah, jadi adik-adik, jika kalian melihat perubahan objek seperti ini, yaitu dengan ciri-ciri yang pertama ukurannya sama, yang keduanya jaraknya sama namun dia terbalik, maka ini merupakan contoh dari refleksi yang juga termasuk ke dalam transformasi geometri. Yang ketiga adalah melihat perputaran jarum jam. Nah, adik-adik, kalian pasti pernah kan melihat jam dinding yang ada di rumah kalian? Tapi pernah nggak sih kalian memperhatikan pergerakan jarum jamnya tersebut? Nah, misalkan seperti pergerakan jarum jam berikut ini. Coba kalian perhatikan perputaran jarum jamnya. Nah, adik-adik, dari jam tersebut kita mengetahui bahwa posisi jarum ketika berada di angka 12 berbentuk seperti garis yang vertikal atau tegak lurus. Nah, sedangkan posisi jarum jam ketika berada di angka 1 bentuknya berubah menjadi seperti berikut ini. Begitu pula ketika jarum berada di angka 2, posisinya berubah seperti gambar berikut ini. Nah, adik-adik, perubahan posisi seperti ini yaitu perubahan jam ketika jarum berada di angka 12, di angka 1, dan di angka 2 mempunyai sumbu perputaran yang sama. Dan sumbu tersebut berada di tengah-tengah jam. Nah, adik-adik, ini merupakan contoh kasus rotasi yang juga termasuk ke transformasi geometri. Yang terakhir adalah melihat dengan kaca pembesar.
Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ketika kita meletakkan kaca pembesar di atas gambar, maka ukurannya akan berubah seperti gambar berikut ini. Dan ketika kaca pembesarnya kita ambil kembali, maka gambarnya akan kembali seperti semula. Dengan kaca pembesar seperti ini. Dan ketika kita menarik kaca pembesar, ukurannya kembali mengecil. Dengan kaca pembesar membesar, dan tanpa kaca pembesar gambarnya mengecil. Nah, adik-adik, dari ilustrasi tersebut kita mengetahui bahwa gambar yang kiri merupakan bentuk aslinya, sedangkan gambar yang kanan merupakan bentuk yang kita lihat dengan menggunakan kaca pembesar. Perubahan ukuran objek ini dari ukuran yang kecil ke ukuran yang besar ataupun nanti sebaliknya merupakan contoh dari dilatasi yang termasuk ke dalam transformasi geometri. Dari keempat kasus tersebut, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, yang semuanya termasuk ke dalam bagian transformasi geometri, maka kita dapat menyimpulkan bahwa transformasi geometri adalah perubahan dari suatu objek yang dilihat dari segi posisi, bentuk, ataupun ukuran dari objek tersebut. Nah, adik-adik, jika kalian ingin lebih memahami bagaimana yang dimaksud dengan translasi, refleksi, dilatasi, ataupun rotasi, kalian bisa melihat video-video selanjutnya.